Saya yang pilihkan baju, sepatu, makan, minumnya, waduh, horas buat seluruh sahabat Wesley dimanapun berada. Ya, dalam kesempatan kali ini aku membuat video untuk membahas yang lagi viral tentunya. Apa yang lagi viral? Kalian pasti sudah tahu. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel Wesley Siberani, segera subscribe. Ini nih di sebelah kiri, gratis kok, nggak bayar. Yang mau kita bahas hari ini, berita ini viral, sangat viral, banyak diperbincangkan di media sosial ya oleh kaum netizen yang banyak pro atau kontra dengan si pencipta lagu. Siapa dia pencipta lagu? Kita nggak mau sembunyi-sembunyikan namanya, adalah Osen Hutasoid. Jadi si Osen Hutasoid ini banyak sekarang diperbincangkan karena dia telah men-take down salah satu pegiat cover di YouTube. Selain nanti aku membahas tentang si pencipta lagu ya yang men-take down coveran orang, nanti aku jelaskan juga secara singkat bagaimana tata tertib ya kan atau undang-undang seorang pengcover lagu dari lagu aslinya untuk bisa dimasukkan ke YouTube Anda masing-masing. Ya, simak berita ini. Bagaimana ceritanya kok bisa terjadi? Jadi si Osen ini adalah pencipta salah satu yang lagi hits sekarang di lagu Batak, yaitu Tarpaima. Saya juga mengcover lagu ini dan saya masukkan ke channel YouTube saya. Kalian bisa lihat, nanti cek, tapi belum di take down sampai sekarang. Jadi sahabat, si Osen Hutasoid ini men-take down salah satu penggiat cover di YouTube ya, konten kreator tentunya. Ini dia, namanya Panggula. Ya, Panggula ini adalah grup trio. Nama channelnya juga Panggula, kurang tahu ya. Mereka mengcover lagu Osen Hutasoid Tarpaima. Kalau bisa baca di layar, mereka juga tulis di thumbnailnya original song Osen Hutasoid. Kok bisa di take down ya? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu alasannya kenapa Rai Hutasoid ini men-take down covernya orang, atau ada alasan tertentu yang aku juga belum tahu. Nanti kita datangkan Osen Hutasoid ke sini. Netizen sangat kesal dengan perilaku Osen Hutasoid tadi karena men-take down ya coveran orang yang jelas-jelas coveran itu bukan hasil original daripada karya pencipta tersebut, melainkan mereka juga membuat versi mereka sendiri dan diupload ke YouTube. Hasilnya video mereka dihapus oleh YouTube dengan laporan Osen Hutasoid. Kalian bisa baca layar itu kan? Dan bukan hanya itu aja, banyak netizen yang kecewa dengan bintang baru ini, sahabat. Ya, dia katanya baru melambung tinggi, tapi sudah sombong. Ada lagi tweet yang bilang baru karya begitu aja, cover tidak boleh. Ada lagi yang bilang jangan mau di-subscribe, unsubscribe aja. Ada lagi yang bilang ya kan baru penyanyi semalam udah sombong bilang. Aduh, kita nggak tahu lah itu pembahasan netizennya. Yang penting kita nge-review sedikit aja ya. Bukan hanya netizen di luar daripada entertainment ya, atau yang tidak mengerti entertain atau yang sekedar menikmati. Ada juga loh tweet-tweet daripada artis-artis senior. Apalagi ada tweet dari sang produser yang sudah lama berkecimpung di dunia entertainment khususnya Batak. Nah, kita tunjukkan satu-satu, kalian bisa baca di layar. Ada tweet dari Reta Sitorus. Pertama, saya mohon maaf buat status ini karena ini bukan status dan postingan biasa. Mungkin ini biasa share lagu karya dan lain-lain katanya. Dia bilang, tapi saya ditinggalkan dan dihapus dari pertemanan dan dihapus kebersamaan kami. Wah, dia mengaku awal saya idolanya, dia mengaku saya saudaranya, tapi karena satu job mana mungkin kesalahan saya, malah kesalahan dia lah. Dia uring-uringan, dia beraksi mengaku saya berteman YouTube. Waduh, ngeri ini Reta Sitorus ya. Dia tidak ingat saya yang masih mengajari dia gimmick bernyanyi di panggung. Oh, jadi Reta ini yang mengajari dia katanya cara bernyanyi gimmick itu bernyanyi di panggung. Bagaimana audiensi ke penonton. Itu Reta Sitorus yang ngajarin kita. Tapi Reta Sitorus kecewa karena sikap daripada Osen ini sudah mengecewakannya. Ya elah. Saya yang pilihkan baju, sepatu, makan, minumnya, waduh, dia yang kasih pas masker latihan mereka berdua katanya. Saya tidak tahu. Itu dia tweet dari Reta Sitorus. Dia mengeluarkan unek-uneknya, dia tulis di akun media Facebook dia, Reta Sitorus, dengan pernyataan-pernyataan singkat bahwasanya dia kecewa dengan sikap dan tingkah laku si Osen tadi. Lanjut, ini ada tweet juga dari artis ya, dari Rafael Sitorus. Wah, lagi Sitorus ini.
Rafael Storus menyebutkan agak sedikit risih bacanya. Seharusnya masih ada kebijakan dan tindakan selain take down video tersebut dan kita berbagi hasil. Artinya mereka juga sudah mengeluarkan banyak tenaga dan menjadi sia-sia menimbulkan kebencian kepada pemilik lagu tersebut. Lasmaniam Roham, walau adong rezeki dengan musik karya, salam musik Batak, salam waras, kata Rafael Storus. Kalian bisa baca. Jadi si Rafael Storus juga mengeluarkan kecewanya kepada Lionel Sweet. Bagaimana itu lah tanggapan lain? Nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Dia kecewa, harusnya dibilang kamu bangga dengan karyamu ketika orang membawakannya lewat cover. Artinya orang menghargai hasil karyamu. Kalau orang lain punya rezeki dari hasil karyamu, ya anggap aja kamu berbagi. Rafael Storus, ya apresiasi. Itu dia. Next kita baca lagi tweet. Wah, ini paling seram nih tweetnya. Ini langsung dari produser Batak yang sudah berkecimpung mungkin puluhan tahun ya. Mungkin aku belum tahu beliau ini sudah jadi produser di entertainment ya Batak atau yang lainnya aku tidak tahu. Tapi ini dari Mat Simanjuntak. Dia mengetweet di Facebooknya begini. Kalau kalian punya lagu viral, daftarkan aja di publishing, ya kan? Biar semua orang cover, uangnya makin banyak. Kecuali memang kamu bagundal. Dulu waktu YouTube belum ada CMS public memang dilema, tapi ya sudah dikoreksi agar tidak terjadi sengketa takedown. Ya memang betul sih. Ingat, sengketa takedown itu di YouTube merupakan kerugian bagi platform itu sendiri. Ya artinya kalau bagi kreator yang mengerti tentang YouTube, dia bisa minta banding kira-kira seperti itu, mau dibahasakan tulang Simanjuntak ini. Tapi dia tidak bilang seperti itu. Dari pengamatan saya jamin kalian sekarang lagi sukses menyanyikan lagu di YouTube pasti pernah melakukan cover. Coba tanya Lionel Sweet pernah cover lagu orang nggak? Pasti pernah. Setiap ya entertainment atau yang sudah menghasilkan karya sendiri pasti pernah membawa lagu orang lain. Saya yakin. Walaupun kadang-kadang tidak dipublik, tidak direkam pakai video, pasti pernah di kamar, ya kan? Pasti pernah membawa lagu orang, itu namanya cover, ya kan? Tapi ya, it's okay lah, itu pernyataan dari Mas Simanjuntak bahwasanya kalau kalian punya lagu, saran sang produser Mas Simanjuntak, daftarkan aja karya kalian di publishing agar nanti hasil YouTube-nya itu bisa terbaik. Itu lebih baik daripada men-takedown karena ada resiko tertentu. Jadi itu dia tweet-tweet dari artis-artis ya, dari produser, dari netizen yang banyak menulis kata-kata sampai panjang lebar di status Facebooknya. Lanjut, Wesley mau kasih tahu ya, ada undang-undang pengcover lagu yang sudah ditentukan oleh perlindungan hak cipta atas komposisi musik tersebut. Ya, aku mau bacakan sama kalian biar kalian juga para konten kreator semakin semangat mengcover lagu. Saya mau jelaskan sedikit biar kalian juga nggak patah semangat karena terjadinya hal seperti ini, biar kita juga lebih terarah mengcover lagu orang. Ya, jadi saya mau jelaskan hak cipta pada sebuah rekaman suara tidak dapat disamakan dengan atau tidak dapat menggantikan hak cipta pada komposisi musik yang menjadikan dasar rekaman suara tersebut. Ya, jadi kalian tidak bisa mengambil originalnya untuk kalian masukkan ke YouTube kalian, itu tidak boleh. Kalau mengcover boleh saja, tapi itu pun ada perundang-undangan yang harus kita laluin ya. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta atau UU Hak Cipta ya. Perlindungan hak cipta atas komposisi musik disebut pada pasal 12 ayat 1 di Undang-Undang Hak Cipta, sementara perlindungan hak cipta atas rekaman suara tersebut pada pasal 49 ayat 1 itu. Jadi asal ada pasal jangan sembarangan juga. Kalau nggak kita kena pasal. Kalau nggak pasal penjara. Nggak tahu deh ya. Lanjut. Sementara itu ya, cover version atau cover merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam atau dibawakan oleh artis lainnya. Untuk lagu-lagu cover yang diciptakan untuk tujuan komersil ya, ingat, untuk tujuan komersil tercantum nama penyanyi asli saja dan nama pencipta lagunya kalian buat di judul itu juga tidak menghindari kalian dari tuntutan hukum. Wah, mungkin kalian banyak cover lagu buat di deskripsi atau di judulnya pencipta bla 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 bla, itu juga tidak menghindari kalian dari hukum. Jadi agar kalian tidak melanggar ya hak cipta yang sudah dilindungi untuk memproduksi menjadikannya komersil ya atau mendistribusikannya, kalian harus minta izin
kepada pencipta lagu tersebut. Ingat ya, ingat, kalau kalian hanya buat penciptanya tapi kalian tidak minta izin, itu juga ya kalian bisa terjerat hukum. Kalian harus minta izin sama penyanyi aslinya. Kalau kalian tidak punya kontak biasa kan, atau kalian messenger atau DM nggak dibalas, kalian minta izin ke publishingnya, ya, publishing yang memegang hak karya cipta daripada artis tersebut. Kan sekarang banyak tuh, kayak saya punya lagu, saya sudah datangkan di publishing, artinya agregator yang mengurus semuanya, begitu ya. Mana tahu kalian artisnya sombong kali nggak dibalas apa segala macam, kalian juga bisa minta izin sama publishingnya. Nah, ketika mereka mengizinkan, tapi dengan catatan hasilnya berbagi, ya sudah, silakan kalian cover lagu-lagunya, begitu. Jadi tujuan dari bahasa saya tadi, ada undang-undang yang tidak bisa kita langgar. Walaupun kita sudah mencantumkan namanya, alangkah baiknya minta izin sama pencipta lagunya, karena semua pengcover lagu sudah terikat undang-undang yang akan kena sanksi hukum. Tapi masalahnya kalau saya punya lagu, bebas sih cover, nggak usah minta-minta izin. Nggak tahu ya orang lain. Itu. Jadi sudah jelas ya, sudah jelas undang-undang yang saya berikan kepada teman-teman agar teman-teman bisa memahami konteks daripada cover lagu tersebut, biar nggak terjadi lagi take down, smackdown, apalah itu ya kan, biar nggak ada timbul saling kebencian dari antara fans ke idolanya. Asik. Ya, aku juga sendiri ya pernah minta izin ke Lai Tasweet itu melalui messenger, ya kan. Sebelum aku mengcover lagunya, aku bilang begini, Horas Lai, selamat malam, aku Wesley Siburani dengan tidak mengurangi rasa hormat, izin mengcover lagunya yang berjudul Gajah Mau Murni. Saya fans baru Lai yang cinta dengan karya-karya Lai, menanti Laiku atas perhatiannya. Horas Lai, dia balas, makasih Lai sudah menyukai, tapi mohon maaf belum bisa saya izinkan karena satu hal dengan alasan lain, malu ya teh. Nah, aku balas lagi, siap Laiku, izin, bukan mau nyari keuntungan, tapi hanya mengapresiasi karya Lai lewat cover. Adsense-nya sepenuhnya sama Laiku. Nah, itu juga yang mau saya maksud tadi, di luar daripada undang-undang yang sudah saya terapkan ya, atau ke publisher atau apalah itu, kita juga bisa bilang ke penciptanya atau ke publishernya, kita nggak ambil keuntungan dari lagu itu, walaupun kita distribusikan, kita komersilkan di platform YouTube kita, tapi dengan catatan hasil semua daripada AdSense yang kita dapat kita berikan kepada pencipta lagunya. Itulah bentuk apresiasi kita sebagai ya fans baru kepada idolanya. Begitu juga bisa, saya rasa, ya kan. Jadi ada manfaat daripada karya yang sudah dibuat. Nah, saya juga sudah membuat begitu kepada Lai Osen, dan walaupun VOC sedikit belum di take down. Nah, kepada netizen yang tweet-tweetnya banyak diperbincangkan, aku harap, ini sarannya, aku harap nggak usah lagi lah diumbar-umbar, tutup aja ya. Karena apa? Manusia tidak ada yang sempurna. Lai Osen juga manusia biasa sama seperti kita yang punya hilaf dan kesalahan dalam hidup. Jadi nggak usah kita terlalu ya menjatuhkan, terlalu ngejat terlalu dalam. Karena apa? Tahu juga besok dia mengeluarkan karya terbarunya pasti kita dengar juga. Makanya para netizen ya, berbijaksanalah, maafkanlah seorang Lai Osen Tasweet untuk dapat berkarya kembali. Ini yang mau saya sampaikan bagi Lai Osen Tasweet. Aku mau undang Lai datang ke studioku, kita mau ngobrol, kita mau klarifikasi bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dalam take-down video tersebut di channel Panggula tadi, bagaimana kejelasannya kepada artis-artis senior, dan bagaimana juga keterangan Lai terhadap netizen, terhadap fans baru Lai, agar semua tidak salah paham. Oke?